Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud misteri yang bergejolak dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini, menembus mata batin. Di program ini kami akan mengundang orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan bintang tamu yang malam hari ini sudah ada di samping saya adalah Poppy Putri. Selamat malam Ibu Poppy. Hai Kak Bayu, malam. Apa kabar? Baik. Terima kasih sudah hadir menembus mata batin. Thank you for having me. Ya, sejauh ini kamu pernah punya pengalaman mistis nggak sih? Untuk aku sendiri sih belum pernah, tapi pernah tahu di lingkungan aku. Seperti apa ceritanya? Jadi pernah beberapa tahun lalu aku ada syuting di lokasinya di Puncak. Jadi waktu itu emang udah lokasinya udah jauh, udah agak terpencil pula. Kemudian juga waktunya udah over waktu itu udah lewat dari jam 10 malam. Jadi mungkin kebanyakan teman-teman semua kru udah pada capek. Jadi mintalah dibantuin sama si tim PU ini untuk dibikinin kopi. Dicarilah dia gitu, teriak-teriakin di mana dia nih. Karena kok dari tadi lama banget nggak ada kelihatan sosoknya gitu kan. Ada satu teman yang bilang, kayaknya tadi gua ngeliat di toilet gitu. Di toilet itu katanya orang-orang, oh iya ada dengar suara gemericik air, ada suara orang lah di dalam gitu kan. Ditungguin lama banget dan diteriakin, Riz, diem gitu, hening, tapi ada suara gemericik air. Terus nggak lama dia, iya, jawab gitu, ya. Tapi aku dengar kok suaranya agak aneh sih, lain ya. Terus nggak lama setelah itu masih pada nungguin juga, kita juga udah ngantuk, udah capek, pengen kopi gitu kan. Nggak lama dia dari arah depan bawain kopi buat kita. Nggak lama nih. Tapi ada suaranya. Ada suara. Udah dicek, dibuka ada orang memang? Aduh, sumpah merinding gue. Beneran. Nggak ada orang. Dan nggak lama kemudian orang-orang nggak tahu ya. Kalau gue sih nggak berani, gue langsung diem. Nggak berani no comment langsung. Terus ada mungkin yang membuka dan emang ada siapa-siapa. Oke, Poppy, kita akan segera ketemu dengan partisipan kita yang pertama. Ya. Berikut ini akan hadir seorang wanita yang mengaku kecanduan ilmu pelet untuk menyakiti lelaki. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Rana. Selamat malam Rana. Malam, Mas. Apa yang mau Anda ceritakan pada kami? Saya punya pengalaman. Saya mengguna-guna suami saya. Alasannya kenapa? Dia selingkuh di luaran sana dengan mantan pacarnya. Itu yang membuat saya bikin gila, Pak. Siapa yang gila? Saya. Oke, kegilaan apa yang Anda lakukan? Ya, saya bikin dia supaya nggak selingkuh, ibaratnya kembali ke saya gitu kan. Terus saya bikin dia itu nggak bisa. Bagaimana caranya mengguna-guna mantan pacar ya? Mantan suami? Iya, ini suami saya. Dia selingkuh sama mantan Dengan mantan pacarnya? gitu. Sekarang masih menikah? Masih. Oh, jadi sekarang bagaimana melakukan hubungan suami istri dengan Rana? Ya seperti biasa. Oh, kalau sama kamu normal? Normal, cuman saya mengerjakan dia supaya dia nggak berselingkuh sama mantan pacarnya itu lagi. Jadi nggak bisa sama orang lain gitu? Nggak bisa. Caranya gimana Rana? Ya saya ambil aja rambutnya dia. Lalu? Saya Diapain kubur pakai benang merah, terus pakai tisu, terus kasih minyak. Udah saya kubur. Jadi dapat minyaknya, terus dikasih tahu cara ambil rambut dan dikubur dari mana? Ya dari guru spiritual saya lah. Oke, jadi waktu kamu tahu diselingkuhin nih sama suami,
kamu datang ke guru spiritual. Iya, Di sana ngasih tahu masalahnya. Heeh. Lalu diarahkan untuk melakukan ini. Iya, heeh. Dan berhasil benar. Berhasil. Sudah berhasil kayak gitu juga terus aku ketagihan. Maksudnya? Ya aku gunain aja ke laki-laki lain. Ini efeknya apa buat laki-laki lain? Ya morotin aja duitnya. Oh jadi mereka bisa takluk sama kamu gitu? Iya. Kamu manfaatkan, Iya. ambil uang ya? Iya. Kamu dapat uang dari mereka? Iya. Mereka dapat apa dari kamu? Ya nggak dapat apa-apa, kita chattingan aja gitu ya kan. Dia bilang sayang, oh ya aku juga sayang sama kamu, udah gitu-gitu doang. Terus aku bilang nggak habis kota atau apa gitu ya kan. Dia langsung oh ya oke saya kirim duitnya gitu ya kan seru-seru gitu doang. Baik, Rana tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa? Ya sebenarnya sih pengen plong aja gitu ya. Salah nggak sih gitu ya kan? Aku berbuat kayak gini juga gitu kan. Tapi ya pasti bilang salah gitu kan. Ya ingin tahu aja. Apa yang bikin tiba-tiba punya pertanyaan ini salah atau enggak? Ya kadang-kadang Terancam kah? Terganggu? Atau ada kejadian tertentu? ya ada kegelisahan aja di saat aku lagi tidur atau apa gitu pasti ya kan. Karena ya nggak tenang. Kadang-kadang kita lagi tidur gini langsung apa yang aku kerjain gitu ya kan. Aku juga berbuat kesalahan apalagi ibaratnya sama laki-laki lain gitu ya kan. Dari ibaratnya dia punya istri juga yang sekarang yang aku jalanin yang aku suka gitu ya, dia punya istri. Oke. Jadi Anda pernah urusan sama seorang pelakor dan sekarang Anda menjadi salah satunya. Iya. Baik. Jadi mudah-mudahan pertanyaan semua yang ada di kepalanya Rana bisa terjawab malam hari ini. Apakah benar atau salah? Bagaimana caranya supaya plong? Ya. Dan mudah-mudahan kalaupun ini salah bisa selesai sampai di sini. Ya. Kami akan ajak Rana untuk langsung bertemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rana, dengan tanggal lahir 20 Maret 1986, sosok yang penuh dengan amarah dan emosi yang tinggi, saya mendapat bisikan dan suara hati saya mengatakan, sosok Rana memiliki dendam kepada laki-laki. Banyak juga orang yang tidak bersalah mendapatkan efek dari perbuatan Rana. Saat ini, perasaan Rana seperti tidak menentu. Adanya kepuasan untuk menyakiti laki-laki, saya melihat ada sesuatu yang mengontrol diri Rana. Dan saya melihat di mata batin saya ada sosok iblis yang menguasai tubuh Rana. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih. Duduk, duduk, dan duduk. Mbak Rana, Iya. lahir tanggal 20 bulan 3 1986. Ya, Apakah itu betul? betul sekali. Rana, di sini tulisan yang RANA. Iya. Baik. Hei. Apaan nih? Oke, Rana karena sakit hati diselingkuhi oleh suaminya, akhirnya dendam, guna-guna ke suami, akhirnya dia tidak bisa berfungsi sebagai laki-laki. Ya. Tapi Rana ketagihan untuk menggunakan Iya. ilmunya justru untuk mengguna-guna dan melet orang lain. Iya. Laki-laki dan kebanyakan suami orang. Iya. Makanya malam hari ini datang ke sini untuk melepas semua pengaruhnya Iya. karena terasa sudah sangat mengganggu. Betul? Betul, Bang. Terus terang banyak sekali ya pria-pria yang kecantol Mbak Rana. Iya.
Dari ya sekali lagi saya mohon maaf banget sebesar-besarnya. Saya tidak menjudge orang dari fisik ataupun dari profesi ataupun apapun itu. Iya. Tapi Mbak Rana, orang suka ngomong, ih gendut mana ada yang mau. Maaf ya. Iya. Tapi sebenarnya dia bertubuh tambun, tapi daya pikatnya tuh kenceng banget. Sex appeal-nya gitu. Melihat laki-laki melihat Rana itu kayak mau dating, Iya. kayak mau Langsung Iya. ngajak jalan, Iya. ngajak kencan. Kayak magnet gitu ya. kayak magnet gitu. Iya. Apakah Rana ini disukai oleh banyak pria karena ilmu pelet dan kegaibannya, atau memang dia dilahirkan, memang ada kan orang Ya. terlahir dengan punya Sex appeal yang kecantikan, sex appeal, Daya tarik, daya tarik pikat. kan. Hmm. Kalau saya lihat di sini, saya ngelihat adanya ilmu-ilmu ajian pelet sih. Kalau kamu berani jujur sama saya di meja kejujuran ini, saya ingin dengar mantra ilmu pelet yang kamu punya. Saya cuman baca, saya jujur nih ya, saya cuman baca mantranya itu cuman bilang kamu harus nurut sama saya. Nggak sebut namanya? Sebut namanya, apa Mas mau saya sebut namanya? Coba ke Bayu. Lakuin. Buktikan ritual ini nggak cuma isapan jempol beraka. Dan saya mau tahu di sini benar-benar real menembus mata batin. Tapi kan saya harus butuh rambutnya juga. There's no settingan, there's no Ya, you know. Mbak Rana pun saya lihat dalam penglihatan batin saya. Ini saya juga udah masuk ke dalam dimensi dia loh. Kayak dia tuh kayak menari-nari. Wow. wow. Kayak Ya, kayak menggoda gitu-gitu iya, ya. ibaratnya kayak gitu-gitu. Kalau Iya. nggak ada orang kayak Menari-nari di pikiran laki-laki gitu. ya standarisasi Secara erotis. laki-laki kan notabene kurus, slim, kecil, putih, panjang rambutnya dan mancung atau apapun itu. Namun Rana tuh punya kegaiban yang sangat luar biasa sih. Ya nggak Jadi sih? kamu ngeliat ada sosok kayak Kamu energinya sebagai ya? perempuan ya, kamu lihat Rana deh. Ada yang beda nggak sih? Nggak tahu ya, karena mungkin ilmu yang dia punya hanya bisa berlaku untuk Laki-laki. lawan jenis ya. Laki. Jadi aku lihatnya sebagai sesama Perempuan. perempuan biasa aja gitu. Karena saya mau nanya, Matanya menggoda. Boleh, boleh. matanya iya Mata, menggoda? iya, betul. Iya, matanya dari tadi kayak sini, sini. Mengajak. Mengajak matanya. Saya mau tanya, gimana cara dapat rambut laki-laki yang menjadi korban kamu? Wow, that's a Iya. good question. Mm-mm. Ya jelas dong. Kalau itu pasti, kalau yang aku suka itu pasti diajak ketemuan yang pasti mau lah ya. Ya, cara ngambil Cara rambutnya sebentar, tres, motong. Ya nggak mungkin motong lah. Jadi gimana? Alasan aja ada ubannya. Oh, Ya iyalah. No ada ubannya, padahal bukan ubannya. Coba dong ambilin sayang gitu ya kan. Ya namanya cowok diperhatiin ya kan. gitu. Iya. Cukup satu helai. Cukup satu. Kalau dua kelepek-kelepek dia nanti nggak bisa Wow. tidur dia. Baik, saya narik kesimpulan. Artinya Mbak Rana sudah masuk ke pertanyaan jebakan saya bahwa mengiyakan rambutnya untuk dipotong si laki-laki itu dengan cara apapun. Berarti dia sudah bercerita secara tidak langsung kepada kita bahwa oh ritualnya kayak gitu. Ambil rambut. Oke. Bayu mau coba? Ah, Mau? bagaimana? Saya Sayang sih rambut Bayu. Iya, rambut Bagus, saya. baru potong rambut. Atau siapa gitu. ada yang mau cara ngajak ketemu pria itu yang mau dipelet untuk ambil rambutnya, sementara kan ditanamnya setelah ketemuan. Nah kan sebelum itunya kan dia ngomong dulu. Kan sayang-sayangan dulu gitu ya kan. Karoy, Yes, ya. which is dia kemana-mana kan
membawa alat-alat spiritualnya itu. Iya. Jadi kalau misalkan dia melihat katakanlah orang asing belum dia kenal sebelumnya, mantranya bisa berlaku nggak sih? Iya, that's a good point. Nanti kita akan tanyakan ya. Aduh. Itu lihat deh, isinya apa sih? Buka ya. Itu tidak boleh dibakar. Kalau mau dibakar ya udahlah. Ya, tapi nggak saya tanya dulu. Kan kita bukan tokoh antagonis yang selalu menjudge orang terpojok kemudian dibakar kayak anarkis, enggak. Saya hanya nanya mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang mengganggu, mana yang tidak mengganggu. Ini doang yang aku ambil. Itu apa sih? Itu batu. Ini batu. Jangan ini mah. Kalau mau bakar ya ini aja. Itu apa yang Itu apa, Mi? Itu apa sih? Ini kayak Onyx. batu lah. Ya kayak jimat-jimat gitu. Ini benang ya? Ini benangnya, benang merah. Nah ini jarum. Ya ampun, itu jarumnya jadi diapain? Nih jarumnya. Ngejahit buat Bukan, aku taruh buat ngiket rambut sama benangnya itu dijadiin satu. Terus aku masukin minyak wangi sama kain. Ntar aku kubur. Nah itu biar ngiket tuh cowok-cowok. Tadi ada pertanyaan nih. Nah, Jikalau ini dilakukan oleh orang yang belum kenal sama sekali, which is orang baru gitu, nggak tahu namanya, baru tahu sekali atau mungkin bintang film apa gitu, bisa nggak ini berlaku tanpa harus ketemu kamu dan ya enggak. ini harus ketemu dulu? Harus ketemu dulu. Harus dapat rambutnya. Harus dapat rambutnya. Oke, Roy. Nama lengkapnya juga gitu ya? Iya, sama tanggal lahirnya juga. Kan kalau di medsos gitu kan lengkap tuh ya kan. Kita udah tahu ya kan. Jangan kasih tahu tanggal lahir kamu. Kasih tahu aja dong. Jangan. Nggak boleh. Dan setelah ritual ini dilakukan, berapa lama hasilnya kelihatan? Oh, dia langsung besoknya langsung, aduh keingetan terus nih sama kamu gitu ya kan. Gak bisa tidur atau gimana gitu ya kan. Ditambah lagi, pokoknya kamu butuh apapun saya kasih kata dia. Butuh apa biasanya? Ya paling aku mah udah, ya udah sewajarnya aja dia mau ngasih duit, mau ngasih apa. Roy, waktu dia melakukan ini dan memikat laki-laki, Iya. kamu ngelihatnya ada dibantu sosok gaib di belakangnya nggak sih, Roy? Iya, betul sekali. Di dalam sosok Rana saya merasakan ada hantu perempuan yang haus akan laki-laki. Jadi dia itu sebenarnya saya maklum ya sama Mbak Rana dengan gaya bicaranya yang mannernya mungkin agak kurang. Mannernya dan attitude-nya rada-rada nabrak-nabrak. Tapi saya tidak nyalahin Rana. Saya ngerasanya justru dia dipengaruhi oleh sosok kuntilanak yang haus akan laki-laki. Jadi saya maklumin lah dengan cara bicara dan gaya bahasanya dia yang agak sedikit to the point dan nyeleneh. Iya. Ya kan? Ngablak. Ya nyablak gitu. Berarti dengan kata lain, Rana dimanfaatkan tubuhnya oleh kuntilanak untuk mendapatkan laki-laki. Betul. Nah, Rana, nggak cuma kamu yang punya jimat atau barang-barang sesuatu. Saya juga punya boneka saya dan dia ada isinya. Semoga bisa menetralisir atau bahkan mungkin mempengaruhi Rana. Mana? Gelapin Del. Dan saya minta dupa di sini. Kenapa digelapin? Karena saya suka gelap-gelap. Mbaknya, Mbak Rana kok gelisah sih? Mbak Rana kenapa? Nyari siapa? Enggak. Ada yang dicari, ada yang ditunggu. Semua cewek itu. Yang mana? Cewek yang mana? Itu. Itu cowok. Itu cewek.
Itu cewek tuh. Nomor 1, 2, 3 kan? 4. Nomor 4. Mana empat? Cowok itu Cewek. 1, 2, 3, 4. Iya. Ada juga. Ngapain pakai gituan? Nggak ngapa-ngapain. Ritualnya udah dilakuin tuh tadi semuanya. Nggak ada tisu, itu kain putih, kalau nggak tisu putih. Ya udah tuh katanya tisu putih kain putih kita akan sediakan. Tapi aku mau disisirin dulu. Sisirin. Iya. Bawa sisirnya enggak? Nggak bawa. Nggak bawa. Ya udah kita lihat. Yang mana sih ceweknya saya bingung. Itu 1, 2, 3, 4. Isinya cowok loh. cewek. Saya ingin berbicara dengan teman saya. Apakah ini bisa dihancurkan atau tidak? Kok aku aneh ya? Kenapa berat ya di badan aku? Ngapain? Nih. Ini Buruan, aku mau disisirin. Ini datang atau apa? Ada bentukan energi? ada bentrokan energi dari makhluk astral dan ingin nunjukin eksistensinya kalau dia ada. Tanpa nunjukin eksistensinya pun saya juga udah tahu ada makhluk halus juga di diri dia. Ya saya maklum kepribadiannya jadi agak bahasanya, Iya. gesturnya bahasa juga kurang lebih. Ini setengah-setengah Aku ya mau sebenarnya disisirin. ya. Kayaknya kayak dipengaruhi setengah-setengah sama. Iya. Udah bukan kayak dirinya sendiri. Bener, bukan dianya nih Bu. Kalau kamu mau disisirin, ini boleh serem loh. Udah lama. Dia ngajakin ketawa tahu. Ini kalau malam jam 12 malam jam 1 ya. Ini bunyi kayak gini. Scary. Saya minta lebih gelap lagi dong. Dan saya akan pilih seseorang untuk nyisirin kamu. Dari tadi lama banget sih, mana sisirnya? Oh, kamu sisirin aku. Kamu yang pilih aja. Dan kamu tarik tangannya. Yuk. Waduh, ini Dia gampang nyadar nggak ya kesurupan kalau lagi. dia berkelakuan aneh tuh. Ini gampang ya Roy? Gampang masuk. Gampang masuk. Buruan. Yang nangis ini kemarin beberapa episode lalu dia sempat nangis. Kalau ada yang rambut jatuh kasih ke aku. Jangan dari atas dong, sini. Mana kek? Hah? Hah? Sontok banget. Kamu jangan kemana-mana. Itu rambut genderuwo Semua ya? di sini. Rambut apa ya? Rambut genderuwo. Dia tuh sebenarnya udah dipengaruhi oleh makhluk-makhluk astral ya. Jadi ngomongnya udah ngelantur. Cok.
ngaco. Jangan berantakan. Ya ngomongnya ya udah Itu rambut. aja kayak orang kesurupan. Udah di sini. Itu rambut. Kenapa bisa rontok sih? Itu rambut Bisa? dari rambut genderuwo gitu. Oh, Iya. Tuh, rontoknya sampai kayak gitu. Benar. Ada lagi nggak? Udah. Coba ya taruh tuh rambut di situ. Makasih ya. Serem rambutnya sampai rontok. Botak nggak? botak Enggak. Mas Bayu liatin dong. enggak botak kok. Lihat Mas. Enggak botak kok. Aku kok berat ya? Apanya? Ininya. Pundak. Heeh. Bayi mau pijatin. Kok bisa rambutnya Rutin dia sebanyak berat itu? Kok kayak gini? Rambutnya bisa setebal dan sebanyak itu ya? Aneh. Ini sekarang kamu ngerasa apa, Mbak Rana? Aku berat aja. Masa sih? Iya. Terus badan aku kayaknya gimana gitu. Kamu lihat dari tadi ke sebelah kanan, belakang gitu ada apa ya, Mbak? Tahu tuh kayak ada apa. Saya minta bubuk suci. Mbak Rana, Apa? udah berapa banyak rambut orang yang ditanam di kubur seperti yang di tisu putih? Kalau yang itu sih baru 3 lama suami. 3 sama suami. Kalau yang Suaminya Mbak Rana. iya. Ya, suaminya Mbak Rana diikat juga sampai Ya sekarang. iyalah sampai sekarang. Biar dia nurut. Saya biar dapat duit lah. Biar dapat duit. Mbak Rana, kamu duduk di situ deh. Gimana? Sini. Sini. Duduk aja bersila. Dan merem. Ngadepnya ke depan. Ngadep ke sana. Hei. Mbak Rana masih merasa berat nggak kalau duduk di bawah situ? Sih, Masih berasa berat? masih mual malahan. Sering merasa seperti ini? Enggak. Malam ini aja ngerasa beratnya? Eh, Sabar ya, Udah Mbak berat. Rana. Kayak makin gelisah ya? Ini kamu Mbak Rana, saya lakuin ini demi kebaikan kamu ya. Jangan salah paham, di sini adalah lingkaran. Di sini adalah lingkaran pelindung. Karena ini dijaga oleh bubuk suci sehingga kamu, saya berharap tidak ada kesurupan dan segala macam yang membahayakan kamu. Mbak Rana makin sakit lehernya? Tapi kondisi sehat ya? nggak tahu pokoknya sakit aja, berat aja, bawaannya Sebentar pengen ya. merem, tapi aneh gitu. Jangan keluar dari lingkaran itu. Iya. Tuh. Kenapa kamu ketawa? Kayak emang ada perempuan. Kamu masuk ke badan tubuh anak ini ngapain sih? Kamu udah beda alam. Gak ada yang namanya gitu-gituan. Alam baka. Manusia sama hantu gak bakal bisa bersama. Gak akan pernah bisa berteman. Bohong. Kamu harus
sadar sendiri sih. Tapi saya akan berusaha untuk netralisir. Tapi Kamu mau pulang di situ. Kamu di situ. Jangan. Stop. dia bilang, Kamu balik dulu ya. Kamu balik ya. Rana, iya. Nih kita temenin semuanya ya. Rana, Kita temenin ya. Yuk bangun dulu. Kamu bangun dulu. Yuk. Enggak ada yang suruh pulang. Enggak ada yang nyuruh pulang. nggak Rana. Duduk dulu ya. Iya, ya jangan enggak ada yang suruh pulang. Kamu duduk dulu ya. Aku nggak mau pulang. Iya. Enggak ada yang suruh pulang. Ya, kamu duduk dulu di sini ya. Duduk ya. Iya, boleh main. Kita main semuanya di sini. Iya, kita main di sini ya. Ya, kamu duduk dulu tapi gimana mainnya kalau tiduran kayak gini nggak bisa. Nggak bisa, kamu duduk yang benar. Kamu duduk yang benar. Ya, kamu duduk yang benar. Duduk yang benar. Sip, aku bantu ya. Iya, duduk yang benar. Duduk, majuan. Oh. Kamu bisa nggak kasih? Kan cantik. Aku bisa ngeliat kok. Beneran. Nggak usah pakai ilmu apa-apa, Mbak Rana itu cantik banget. Beneran. balik ke circle Gak percaya? Yuk balik yuk. Banyak banget cowok di sana yang baik, yang benar-benar sayang dan Tuh. Kamu saya nggak cinta sama saya. cinta. Main sama perempuan lain. Coba Mbak Rana, lebih percaya diri deh. Yakin suaminya Mbak Rana pasti makin jatuh cinta. Enggak sama sekali. Enggak, Mbak Rana cantik. Aku bisa ngelihat matanya Mbak Rana. Aku bisa ngelihat Mbak Rana orangnya baik. Cinta, aku yakin. Aku juga perempuan. Kita bisa tahu caranya gimana supaya suami kita makin cinta sama kita. Yuk, yuk. Ada yang mau ngajak kamu ya. Nih, Yuk. Friko. Ajak ke circle ya. Yuk, Circle-nya ikut ya. tapi nggak mau, jangan goyang-goyang. Ajak ke circle. Hati-hati, masuk ke dalam lingkaran. Friko. Ajak ke sini. Iya, masuk. Sama kamu. Hati-hati, masuk ke dalam lingkaran. Friko. Ajak ke sini. Iya, masuk. Sama kamu. Nggak mau. You have to make a Kamu scene. di sini. Iya, kamu diam ngadep sana. Ya, kita Mau bikin lebih dulu. gerak. Kamu jangan gerak. Kamu di sini. Iya, Frikonya di sini. Be careful. Frikonya di sini. Jangan gerak ya. Kamu nggak boleh bergerak sama sekali, kalau nggak kamu bahaya. Diapain sih? You diem ya. Jangan gerak. Kamu jangan gerak ya. Jangan gerak. Apapun yang terjadi, jangan gerak. Ini menyangkut nyawa Ya, kamu jangan loh. bergerak. Jangan bergerak. Diam. Apa? Ah!
ya. Kamu pergi dari anak ini ya. Kenapa, Mas? Hmm? Ini kenapa? Kenapa aku di sini? Kenapa aku di sini? Ayo, Mbak Rana ikut saya. Kita duduk lagi yuk, kita duduk. Bentar aku. Ada Iya, yang- iya, nanti dibenerin, nanti diambilin. Aduh. Tadi apa yang terjadi sebenarnya, Roy? Si Mbak Rana tidak sadarkan diri, kemudian dia keluar sifat aslinya. Sifat aslinya baik dari karakter dia maupun sifat asli sang jin penunggu badan Rana. Saya merasakan ada kuntilanak di sini dan haus akan laki-laki. Kuntilanaknya itu yang menggoda terus, manggil laki-laki, ya kelihatan beda yang caranya melihat, Iya. Sempat tadi dia pilih-pilih rambut. pilih rambut. Kenapa? Nggak apa-apa. Masih cantik ya? Sosok itu udah keluar, Roy. Sosok itu sudah keluar. Sudah keluar. Mbak Rana, Hmm. ini gini-ginian ya, minyak, benang, jarum, semua disita di sini ya. Ya, oke. Dilepas semuanya ya, jangan pernah melakukan hal ini lagi. Tadi ada sosok kuntilanak yang selama ini ada di dalam badannya Mbak Rana dan udah diusir pergi sama Roy. Jangan dipanggil lagi dengan menggunakan ritual-ritual kayak gini. Mudah-mudahan Terus kalau suami bahagia. saya enggak itu? Iya, ini dia. Makanya mudah-mudahan bahagia dengan suaminya tanpa menggunakan hal kayak Terus begini. kalau suami saya kayak gitu lagi gimana? Banyak berbuat Berdoa. baik sih, Mbak Rana. Kamu harus nanam banyak kebajikan. Kalau orang baik ketemu orang baik, orang jahat ketemu orang jahat. Jadi kamu berbuat baik sebanyak-banyaknya dan mendekatkan diri sama yang di atas aja. Curhatnya sama yang di atas. Kalau ada apa-apa seperti itu, ya. Cantik nggak cantik relatif, ganteng atau enggak relatif. Itu aja, ya. Percaya diri aja Mbak Rana. Iya. Mbak Rana cantik kok. Justru Mbak Rana buktiin ke suaminya kalau emang layak dipertahankan. Ya. Iya. Terima kasih ya Mbak Rana. Baik-baik Ya, ya ke depannya. Nanti sepatunya akan diantar sama tim kami di belakang ya. Harus pede ya. Bukan semata-mata ukurannya fisik ya. Kalau Bukan. ngomongin tentang cinta ya. Ya. Kamu percantik diri dan hati. Luar Terima dalam. kasih ya Mbak Rana ya. Mbak Rana Iya. boleh meninggalkan studio. Roy? Silakan, monggo, monggo. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Silakan. Orang yang mudah sakit hati dan memiliki rasa dendam, termasuk orang yang tidak akan tenang dalam hatinya. Dan dunianya dipenuhi oleh kegelapan. Berikut ini akan hadir seorang pria yang mengaku melakukan ritual pesugihan demi mendapatkan kekayaan. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilakan Rizky.
Selamat malam Mas Rizky. Malam. Apa yang mau Mas Rizky ceritakan? Tadinya dagang usaha kopi. Oke, lalu? Lalu dagang saya bangkrut, diajak temen pesugihan. Tapi saya sudah punya apa-apa, punya kontrakan, punya mobil, punya motor. Setelah itu saya merasa kebal dan saya juga hartanya langsung habis, gila cewek. Nah, setelah itu ilmu kebal itu untuk apa? Dari ilmu pesugihan yang dimiliki, jadi kebal. Jadi kebal. Oke, waktu melakukan ritual mendapatkan ilmu pesugihan itu, di mana dan bagaimana caranya? Saya tiap malam Selasa mandi kembang dan juga bawa jantung pisang. Kemana? Saya bawa dan saya empat lagi di rumah, dipendem, ditanam. Apa fungsinya tuh si jantung pisang itu? Kalau jantung pisang itu dikupas, itu uangnya banyak. Oh, bisa keluar uang, bisa ngasih uang, berubah jadi uang. Oke. Oke, jadi punya ilmu kebal juga, terus juga punya ilmu pesugihan dengan berbagai macam ritual. Nah, terus hubungannya dengan perempuan tadi apa? Ya itu tadi saya katakan habis bandanya. Karena perempuan. Karena perempuan. Tujuannya datang ke sini untuk apa nih, Rizky? Saya ingin ngebuang ilmu kekebalan saya yang itu tadi. Itu beneran pernah dibuktikan punya ilmu kebal? Pernah Ada yang nusuk itu pakai senjata tajam? ada. Nggak kenapa-napa? Oke, baik. Jadi mau melepas semuanya ya malam hari ini ya. Betul. Pernah merasa terancam nggak yang membuat Mas Rizky akhirnya merasa harus melepas ini semua? Merasa sangat terancam. Apa? Saya suruh ngasih tumbal. Dilakukan apa nggak? Dipenuhi nggak tuh tumbalnya? Enggak. Makanya mau lepas semua perjanjian yang pernah dibuat. Iya. Oke. Baik, kalau begitu Anda langsung kami akan ajak ketemu dengan sahabat kami. Dia adalah seorang indigo, kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Rizky, dengan tanggal lahir 1 April 1991, dengan nomor rumah 15. Sosok yang mempunyai keinginan yang kuat, dan saya melihat adanya sebuah keinginan yang sudah lama diimpikan olehnya. Ia rela melakukan apa saja agar keinginannya terpenuhi. Ia melakukan sebuah jalan singkat agar segala keinginannya terpenuhi dengan jalan mistis. Saat ini, adanya teror yang selalu menghantui sosok Rizky. Saya melihat dari mata batin saya, sosok pocong menginginkan tubuh laki-laki ini. Saya melihat sosok pocong yang menyeramkan sekali. Saya takut sekali dengan sosok ini. Karena jelas sekali di mata saya, sosok pocong. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Terima kasih, silakan. Mas Rizky Betul. lahir tanggal 1 bulan 4 1991 Betul. dan nomor rumah 15.
Tuh. Mas Rizky punya usaha, waktu itu warung kopi ya, kedai kopi. Lalu kemudian melakukan ilmu pesugihan, punya ilmu kebal juga. Usahanya laris, dapat banyak harta benda tapi ludes semua. Ludes. Habis karena perempuan. Pada saat menggunakan ilmu pesugihan itu ada perjanjian yang dilakukan dengan makhluk gaib. Betul. Yaitu harus ada tumbal. Tapi tumbal itu tidak dipenuhi dan makanya sekarang mendapatkan teror. Tuh. Lalu sekarang usaha yang digelutinya masih? Usahanya gimana? Usahanya bangkrut. Usaha apa tadi, sorry saya bilang. Kedai kopi, warung kopi. Warung kopi, oke. Bangkrut ini saya melihat karena efek dari karma buruk kamu dan tidak bersih dalam menjalani bisnis. Jadi ini kayak bermain kotor. Lalu kemudian jadi bangkrut dan saya menuliskan uang jin dimakan setan. Dan ritual-ritual di pisang, jantung pisang. Iya, tadi sempat disebut ada jantung pisang. Roy ingat itu ya? Iya, Roy melihat sosok itu. Ada jantung pisang dan ada penghuninya. Pocong. Pocong. Serem banget deh bay mukanya. Aduh, saya lihat gini, walaupun saya bisa lihat, tapi saya ngerasa ini nggak beres sih. Ada di mana? Dia dan nggak bilang kalau diikuti oleh Dia nggak bilang. sosok pocong. Di janjian nggak tahu. Dia nggak tahu ya. Masa sih nggak tahu? Bapak ngerasa pernah diikuti oleh sosok pocong nggak? Pernah. Hadir wujudnya atau lewat mimpi? Wujudnya. Kok saya tiba-tiba merinding ya? Iya, Sosok pocong itu ada di sekitar sini ya, Roy? sosok pocongnya bisa dipanggil. Oh, dia belum datang. Oke. Ada yang ngikutin dia? Roy ngeliat itu. Roy ngelihat itu. Ada sosok pocong yang mengerikan sekali. Bentar ya, saya mencoba untuk menggambar apa yang saya lihat. Tapi ngelihat Mas Rizky ya sekarang nggak bahagia tau. Karena habis hartanya dimanfaatkan perempuan. Begitu juga dia nggak dapat apa-apa sementara harus menyerahkan tumbal. Iya, dia nggak happy dengan hidupnya. Jadi kacau berantakan. Tapi nggak pernah ada percobaan untuk bunuh diri kan, Pak? Kamu ngeliat gitu nggak, Roy? Percobaan untuk bunuh diri, saya ngelihat ada sebenarnya. Tapi kamu nutupin itu karena takut sebagai aib. Betul kan? Betul. Itu yang saya rasakan. Sebenarnya zaman dulu pun bisnis kulineran, tapi nggak pakai gitu-gituan tetap rame kok sebenarnya. Sebenarnya nggak perlu pakai gituan. Ini yang pakai gituan saking udah nggak pakai jadi discontinue, akhirnya timbul lah makhluk-makhluk halus lainnya. Karena kamu discontinue dan apa tuh namanya, bener-bener berhenti yang seperti itu. Oh, dan akhirnya ada konsekuensinya yang harus dia terima karena Betul. berhenti gitu aja ya, Roy? Iya. Udah lama, Pak, pakai gitu-gituan? Sekitar 2 tahunan. 2 tahun. Oh my god. Sekitar 2 tahunan. Cepet ya, 2 tahun bisa dapat rumah, mobil. Kontrakan Iya. ada juga. Kontrakan lah. Tapi habis semua sekarang. Habis. Iya, makanya ini saya bilang uang Wow. jin dimakan setan. Cepet banget datangnya, cepet banget Cepet perginya. habisnya. Cepet datangnya cepet habis. Gak mungkin dia bisa langgeng dengan uang yang dihasilkan oleh jin. Karena serem banget. Hah? Iya, serem banget, benar-benar serem. Saya ngerasa ini Ini sosok serem. yang ada di Pak Rizky. Iya, betul sekali. Saya melihat Pak Rizky
lihatnya pocong terus jelas banget di kepala saya pocongnya. Sekarang ada di sebelah mana, Roy? Saya akan memberitahu sekarang di sebelah mana. Tapi sebelum itu saya ingin gambar lebih jelas lagi dan lagi. Sebenarnya ini, aduh gila. Bener-bener ini ya. Kamu tahu nggak sih kamu diikutin pocong? Pak Rizky tahu nggak? Diikutin pocong. Kemana-mana ya, Roy? Iya, kemana-mana. Enggak. Enggak. Apa efeknya buat dia kalau diikutin pocong seperti ini, Roy, sebenarnya? Hidupnya tuh nggak tenang sebenarnya. Orang-orang di sekitarnya ngelihat dia normal kah? Orang-orang sekitarnya mulai merasa curiga dengan Mas Rizky. Kok ada perubahan sikap dan perilaku seperti itu? Gitu loh. Jadi ya, menurut saya serem sih. Kamu ngelihat sosok pocong ini juga pernah masuk ke dalam dirinya Rizky ya, Roy? Iya, saya ngelihat itu. Berarti emang udah nempel, ngikutin terus kemana-mana. Apa karena ada ikatannya Iketan? yang bikin si pocong ini nggak mau lepas dari Rizky? Iya, saya mendengar sesuatu. Kalau misalnya saya rame, saya akan store ini gitu. Apapun makanannya saya akan sediain gitu. Bawaannya kayak perjanjian ini jadinya. Saya lihat Rizky, kamu sebenarnya sakit-sakitan loh. Ini kenapa gara-garanya makhluk astral ini udah kehabisan akal untuk ini, jadi dia menggogoti dirinya dia. Gitu. Ada pengaruhnya dengan sosok ini, Roy? Ada Kondisi kesehatan iya, dia. ada pengaruhnya dengan sosok ini. Kamu takut sama pocong nggak, Bay? Takut, Roy. Banget. Takut juga. Ini sosoknya mukanya Serem serem banget. loh. Serem banget. Itu ada di belakang dia apa gimana sih, Kak Roy? Ini ada di belakang dia nih. Kan dia bisa Dan dia lagi memanggil. natap ke siapa sekarang? Dia sebenarnya antara ngejagain sama apa namanya meneror. Itu sama-samaan aja gitu. Jadi meneror dan menjaga hampir mirip. Di sebelah kiri. Berarti ada di mananya kamu, Bay? Kirinya Sini dia. dong. Iya, makanya tuh jaraknya jauh banget tuh. Dia bergerak atau diam aja, Roy? Statis gitu loh. Dia bergerak statis diem. Pantesan tahu-tahu tiba-tiba saya merinding tadi. Pocong ini sebenarnya ini yang membantu namun juga meneror. Saya menarik kesimpulan gini deh, Bay. Segala sesuatu yang instan yang berupa dengan magic ternyata cepat juga habisnya. Lewat aja Bukan gitu. Serem ya. Serem banget sih, Bay. Ini sosok pocong ini yang bikin warung kopinya rame tadinya, ya, Roy. Warung kopinya rame, iya betul. Tapi dia minta tumbal, bener. Bener. Kita tuh jujur kan, aku suka ngajarin orang gini, jangan pernah percaya sama dan jangan pernah percaya dan ngelakuin deal-dealan dengan makhluk astral. Karena kita nggak pernah bisa percaya sama lidahnya makhluk astral. Kita sering nemuin itu lagi ya, Bay. Ketika Ya. kita bilang, oh ini udah baik nih, Ternyata- tiba-tiba dia langsung kayak gitu loh. Itu yang saya takutkan sebenarnya. Nah, Mas Rizky sekarang membawa sesuatu ya dalam tubuh kamu. Apakah saya boleh lihat? Bawa apa, Mas? Boleh dikasih tahu kita di sini. Kenapa?
Ada di mana, Mas? Kok berat banget langkahnya? Mas Rizky, kalau misalnya bawa sesuatu malam hari ini, boleh diambil, bawa ditaruh ke atas meja. Ada di Silahkan diambil, Mas. Aduh, dia nggak mendekat ke Sorry. sini kan Dia ya? pergi terus si Ini susu penjaganya ada di pocongnya. mana? Nggak di sini sih, udah hilang. Hilang. Dia ngikutin Rizky kemana-mana ya. Ikut Sampai terus pun ya? dia ngikut ke belakang juga. Wow. Dan saya ngeri nih sekarang. Kita lihat deh bangku kosong itu. Aduh. Bawa ini. Itu jantung pisangnya. Jantung Iya. pisangnya ya. Jantung pisang tuh yang itu ya, segondol itu ya. Iya. Iya. Itu. Masnya nggak takut ya? Mas Rizky, boleh jelasin nggak ini apa aja? Dan untuk apa sebenarnya? ini Hmm, untuk kekebalan. untuk kekebalan. Hmm, Oke. Kendinya sama. sama untuk kekebalan. Jantung pisang itu yang tadi Mas Iya. Rizky bilang keluar uang. Betul. Diapain biasanya? Biasanya dibelah gitu. Iya, ada ritual nggak untuk melakukan ini semua sebelum akhirnya dibelah? Ada. Ada ritualnya kah? Ada. Boleh saya lihat? Gimana biasanya melakukan apa? Kalau misalnya mau minta uang atau mungkin mau apa? Mau ngebelah ini, sebelumnya ritual seperti apa yang dilakuin biasanya? Bakar minyak. Bakar minyak. Oke, silakan. Saya mau tahu lebih dalam lagi. Mohon maaf ya, saya bukan Nantang, jumawa, atau sotoy. Enggak. Saya pengen tahu Mas Rizky sampai gimana sih ritual kita nih orang awam gitu ceritanya. Dan mewakili pemirsa juga di rumah. Apa sih sebenarnya ini? Hal yang baru. Diapain biasanya, Mas? Bakar minyak dulu. Silakan dibakar. Ritual dulu. Minta api. Riko. Friko. Riko. Minta api. Silakan, Mas. baik. Aduh, serem ya. Saya butuh golok. Goloknya, minta golok. Kamu mau lihat isi kelapanya ini? Dia Rizky nggak apa-apa tuh kepalanya. Oke. Roy, kok ada sesuatu ya dari dalam itunya? apa? Saya lihat ada yang keluar dari dalam kendinya. Hati-hati, Pak. Apa Bray? Apa ya? Ada. Sebentar ya, Pak. Nih. Help me to do it. Be careful, bye. Hati-hati. Apa, bye? Kosong. Kelapa. Baik. Dia tampaknya udah tidak sadarkan diri loh dia. Kelapa yang bawahnya.
Saya ambil ya. Dia kayak udah kemasukan hawa lain. Iya. Be careful. Baku bilang kepotong. Kenapa ada darahnya ya? Dalamnya ini apaan? Is there anything? There's nothing. Kok warnanya merah ya? Saya ngerasa dia udah kemasukan orang lain nih. Be careful. Astaga, astaga, astaga. Freak. Dia setiap kayak abis ritual gini langsung ngerasa kuat gitu. Kayak ada ilmu kebalnya gitu ya. Itu Ketika jantung diomongin. pisang. Ilmu kebalnya yang diomongin tadi, benar sih. Taruhin. Asli gue takut. Enggak. Saya butuh. Kamu butuh apa? Roy? Apa Roy? Saya butuh bubuk suci dan air kembang. Bubuk suci air kembang. Dan air kembang. Dan saya penasaran satu lagi, jantung pisangnya itu dalamnya apa ya? Bagi dia. Mau kamu lihat? Ya, silakan dipotong. Saya akan ngajak dia ke ruangan mediumisasi, tapi saya pengen dia bangun dulu. Kasian loh. Mas Rizky. Mas. Boleh bangun, Mas. Dia masih belum sih. Masih ada Masih. sosok itu. Mas Rizky. Baiklah. Baiklah. Kita akan gotong beliau ke ruangan mediumisasi dan kita akan beresin semuanya di sini di ruangan mediumisasi. Ini di bawah semua, Roy. Iya, tapi sebelum itu saya ingin air kembang dulu dan bubuk suci.
sadar. Mas Rizky, saya pengen kamu ikut dengan saya di ruangan mediumisasi. Bolehin, Pop. Pop. Ya bawa aja, bawa aja, bawa aja. Duduk di tengah situ sana. Duduk. Jantung pisangnya nggak ada ya? Oh, tadi ininya dong. Jimat-jimatnya. Jantung pisang ya. Jantung pisangnya tolong. Bang. Apa yang kamu rasain sekarang, Mas Rizky? Masih enak. Hah? Nggak enak. Tadi ada sosok lain dalam biar. Iya. Jantung pisangnya tampaknya saya ingin lihat dalamnya apa. Boleh pinjam goloknya lagi? Mas Rizky, Ini ngapain ya? Masih manggil lagi atau dia masih dirasuki sosok gaib? masih dirasuki sosok Masih gaib. dirasuki. Kamu Saya ingin lihat jantung pisangnya isinya apa. Be careful, boy. Itu ada apa kena? Sejak kapan sih Mas Rizky jadi kayak gini? Apa tuh? belatung. Ih, Mana? Oh my god. Kasih. Oh. harusnya makan lagi. Ini Oke. ini di bawah aja. Aku harus pakai Banyak lagi ini. belatung. Netralisir semuanya kembali ke asalnya. Semua kembali ke asalnya dan hilang semuanya. Pergi semua jauh-jauh makhluk halus dan tidak akan pernah kembali lagi. Jangan pernah datang lagi ke tubuh anak ini. Pergi jauh-jauh. Pergi jauh-jauh. Rizky. Ini jimat-jimatnya perlu dibakar atau biarin gini aja udah netral? Bakar. Dibakar. Boleh. Bakar lighter Kita bakar di itu ya satu. di bawah ya. Bakar habis semuanya. Baskom yang di Ih, ular. Ulat. iya ulat belatung.
Aduh. Saya takut sekali loh. Aduh. Udah berakhir semuanya, Mas Rizky. Lepas dari pengaruh energi gaib dan energi negatif. Teror pocongnya tadi udah lepas, Roy. Lepas. Baik. Habis sudah. Udah gak ada lagi yang namanya pocong. Kembali ke alam baka. Mas Rizky, kamu udah sadar? Mas Rizky bisa dengar saya? Bisa. Dipakai lagi maskernya, Mas. Oke, kita ke sana ya, Kaliara. Udah bisa balik lagi. Siap. Siap. Silakan, Mas. Serang berdarahnya. Aduh, Mohon maaf tadi saya lupa. Rizky itu usaha apa ya? kopi. Usaha kopi. Orang kopi. Kamu berbuat baiklah dengan adanya warung kopi, berarti kan bisa menyediakan kopi buat orang-orang yang lagi jaga malam seperti itu. Iya, Ada shift malam seperti pekerjaan-pekerjaan security yang harus jaga malam. Kalau bisa sumbang kopi-kopi itu untuk mereka, it's free gitu. Jadi berbagi kebaikan ya. Iya, jadi berbuah kebaikan. Kasih baik, tumbuh baik. Berbuat jahat akan jadi jahat. Jadi usahanya nggak perlu pakai pesugihan-pesugihan lagi, Mas. Yang semuanya karena hasil jeripaya usaha sendiri. Kopi ada yang mau disampaikan? Ya, banyak-banyak mendekatkan diri juga mungkin ya pada yang di atas dan berkumpul sama keluarga. Itu mungkin jadi sebuah suntikan yang positif juga untuk diri Mas Rizky sendiri. Iya. Iya. Jadi nggak perlu ada tumbal, Mas. Udah enak kan sekarang badannya? Udah. Kayak lebih seger ya mukanya ya. Iya. Mukanya dibandingkan beda. tadi. Lebih ada cahaya. Lebih ada Iya. cahaya. Terakhir ada yang mau disampaikan, Roy? Nggak ada sih, itu aja. Sama juga mendekatkan diri sama yang di atas. Kemudian kalau misalnya ada kopi lebih, kita bisa bagi-bagiin untuk orang yang bertugas malam, shift-shiftan malam, Banyak beramal gitu. banyak lah. beramal. Oke. Mas Rizky, mudah-mudahan setelah malam hari ini benar-benar bisa lancar usahanya tanpa menggunakan hal-hal mistis lagi ya, Mas. Ya, terima kasih. Anda boleh meninggalkan studio. Selamat malam. Malam. Kunci meraih kesuksesan dan kekayaan adalah menikmati setiap prosesnya. Tidak ada kesuksesan yang diraih dengan cara yang singkat dan cara yang salah. Roy, Roy. kalau ngelihat ada jantung pisang, dia bilang tadi ada yang ditanam di rumah juga. Iya sih. Kamu Iya. merasa perlu melakukan penelusuran gak sih? Takutnya masih ada lagi nih benda-benda lain, jimat-jimat lain yang ada di rumah ya. Kelihatan sih Mas Rizky itu masih belum rela 100%. Artinya di rumahnya masih banyak benda-benda ajaib lainnya. Tampaknya kita harus melakukan penelusuran. Dan rekan kita, Frisley, mungkin akan melakukan penelusuran ke tempat Rizky. Baik, setelah ini Frisley dan tim menembus mata batin akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Rizky.
Pemirsa, sekarang saya sudah ada di depan rumah partisipan kita, Mas Rizky. Tapi kali ini Mas Rizky tidak bisa ada di antara kita karena memang Mas Rizky sedang dibawa oleh orang tuanya ke suatu daerah karena kondisinya yang semakin memburuk. Tapi sebelum kita datang ke sini, sudah berkabar dengan keluarganya dan kita diberikan kunci agar saya tetap masih bisa masuk dan membersihkan rumahnya. Kita langsung masuk aja. Permisi. Saat ini aku ngelihat banyak banget makhluk dari mulai awal tadi masuk dan di sini banyak banget tuh. Ada suara kan? Kita baru datang aja udah langsung disambut sama mereka. Dan di sini itu mungkin faktor pendukung keberadaan mereka itu karena banyak banget barang-barang antik. Kayak nih, makhluk yang ada di sini, ini kayak noni Belanda, dia pakai baju panjang banget. Terus dia ngelihat ke arah kita sinis banget. Aku nggak tahu kenapa makhluk-makhluk di sini ngeliatin ke arah aku terutama itu bener-bener sinis kayak ngerasa diganggu. Itu suara di mana ya? Cek yuk. Itu kayak suara pintu deh. Kan nggak ada orang ya? Iya nggak ada orang, nggak ada siapa-siapa kak. Di sebelah mana ya tapi tadi suaranya? Sini nih. Aku yakin banget di sini. Pemirsa, kenapa aku yakin banget kalau ada sesuatu di sini? Karena tadi sebelum kita ke sini aku ngeliat sosok yang berlari ke arah sini. Jadi aku yakin bunyi tadi itu ulah dari si sosok yang tadi aku lihat. Lampunya tolong terangin ya kak. Ini kita buka pelan-pelan. Aku Yuk kita masuk. Yang aku lihat di kamar ini sih nggak ada apa-apa ya. Dan aku ngerasain di sini auranya juga tenang banget, nggak negatif kayak di depan tadi ya. Walaupun memang dari barang-barangnya mengundang untuk mereka itu hadir di tempat ini. Tapi kalau aura, aku jatuh sih. Ini aku yakin banget bukan makhluk yang ada di ruangan ini yang ngeganggu, tapi makhluk yang di depan tadi. Sama kayak yang tadi aku bilang, kalau makhluk yang di ruang tengah tadi itu nggak suka sama keberadaan kita di sini. Kita ke depan lagi aja deh. Pemirsa, sekarang saya mencium bau busuk dan itu adalah tanda kehadiran dari si sosok pocong itu. Makin kesini malah makin menyengat. Nah pemirsa, secara tak kasat mata, sosok itu sekarang sudah hadir dan posisi pocong ini sekarang nih. Mungkin pemirsa memang nggak bisa ngeliat, tapi untuk membuktikannya, aku minta tolong Kak Serigala untuk datang dan aku akan membuka mata batin Kak Serigala. Kak Sri? Ya. Kak, aku awas. Aku mau buka mata batin kakak ya, buat ngerasain sosok yang ada di sini. Kak, aku boleh minta lampunya diubah ke warna merah? Warna merah. Bau banget. Pris! Pris itu apa? Samping kulkas? Sosok pocong ini yang dari tadi nggak suka sama kita dan ngeganggu juga. Dan ini yang sekarang dilihat sama Kak Sri. Kakak kasih tahu kak, yang kakak lihat itu kayak gimana? Mukanya hancur banget. Ada belatung-belatungnya dan baunya busuk.
Yaudah dinetralin lagi Iya, kali iya, ya Kak. iya deh. Ini Ini nggak nyerang kan? nggak apa-apa. Udah Kak Sri. Kak Sri, aku ngeliat ada sesuatu yang dibungkus dengan kain. Kakak boleh tolong cariin ya, bantu aku. Dari sini. Iya. Ini dikeluarin aja kali. Iya. Ini kenapa taruh di dalam kulkas dan kulkas juga nggak nyala? Mungkin karena ini sesuatu yang harus dia nggak mau ada orang lain yang tahu Kak. Makanya dia simpannya di sana. Dan mungkin ini juga alasan kenapa sosok pocong itu ada di samping kulkas ini. Iya. Sosok pocong yang di samping kulkas ini matanya jadi berwarna merah semua. Ya, kayak dia marah banget karena kita berhasil nemuin sesuatu yang disimpan sama yang memuja dia. Aura kegelapan menyelimuti tubuh Mas Rizky saat melakukan ritual. Dan ternyata Mas Rizky juga melumuri tubuhnya dengan darah haid perempuan untuk kekebalan tubuhnya. Ini udah bener-bener gak bener sih Kak. Aku bener-bener harus bersihin rumah ini. Kalau gitu nih, aku sita aja kali ya. Iya Kak. Kak, aku minta tolong bawain air sama garam ya. Pantesan kondisi Mas Rizky-nya juga malah makin buruk. Karena ini belum dibuang. Dan pemirsa, kenapa rumah ini juga banyak banget penghuninya atau hantunya? Karena di rumah ini masih banyak banget barang-barang ritual dan masih disimpan sama Mas Rizky. Tapi saya ngerasain masih ada satu jimat yang harus saya temuin di rumah ini. Riz, Udah Kak. Pemirsa, saya sudah selesai melakukan pembersihan di rumah ini. Tapi kenapa daerah belakang saya ini belum saya bersihkan? Karena menurut saya daerah sini adalah salah satu tempat yang mempunyai aura sangat pekat. Dan saya ingin membuktikan sesuatu kepada pemirsa setelah saya lock kamera di sini. Kak, aku minta tolong di lock kamera ya. iya, oke. Di ruangan ini kan? Iya. Iya. Kak, ini semuanya udah di-record kan? Ini udah belum? Udah, oke deh. Itu udah. Itu kayaknya belum deh. Pemirsa, sekarang udah di lock kamera dan saya berharap eksistensi mereka bisa kelihatan juga karena frekuensinya sekarang di sini tuh makin besar. Kenapa? Adit. Pemirsa, yang saya lihat ada sesuatu, ada satu makhluk yang masuk
masuk ke tubuhnya Kak Adit. Tapi makhluk itu bukan pocong. Dan Kak Adit. Ke arah sana, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Ya mendingan kita ituin deh Kak. Kita sadarin aja. Aku minta air ya Kak. Ke arah sana, tapi aku nggak ngerti maksudnya apa. Kadit, dilawan Kak. Ya pemirsa, makhluk yang masuk ke tubuh Kak Adit ini nggak bisa untuk diajak komunikasi. Dan dia tadi itu nunjuk ke arah sana Kak Sri. Tapi aku nggak ngerti maksudnya itu apa. Kalau gitu si Adit aku bawa dulu ya. Bentar. Kita ke sana deh. Tadi itu dia nunjuknya ke arah sini kan ya? Pojok ya? Kak Sri? Ya. Ya, Pris. Kak Sri? Ya. Aku ngerasa ada sesuatu nih di sini. Dan makin kesini aku malah ngerasa di sini aku kayak panas banget punggung aku. Kayaknya emang ada sesuatu di bawah-bawah sini. Kakak bisa tolong dibongkar nggak Kak? Atau cari? Tolong Kak. Kayaknya sebelah sini deh Kak. Itu. Ini. Jantung pisang lagi nih. Ada belatungnya. Ternyata ini jimat yang ditanam oleh Mas Rizky. Dan ini kenapa Mas Rizky itu selalu diganggu sama sosok-sosok gitu. Kak, ini harus kita ambil aja deh, kita sita sama yang tadi juga. Oke. Karena saya yakin setelah ini nggak akan ada lagi makhluk-makhluk yang mengganggu Mas Rizky. Dan ingat pemirsa, untuk kalian yang masih menggunakan ilmu-ilmu atau menyimpan jimat-jimat yang seperti ini, lebih baik dihentikan saja karena tidak ada gunanya untuk diri kalian atau kehidupan kalian dan bisa memakan korban juga. Dan saya berharap setelah ini Mas Rizky tidak akan mengalami gangguan-gangguan apapun lagi di rumah ini. Dua partisipan yang hadir di Menembus Mata Batin malam hari ini adalah Rana dan Rizky. Rana tadi menggunakan ilmu pelet untuk mengambil kembali suaminya dari tangan perempuan lain, tapi justru dia malah ketagihan menggunakannya untuk memelet orang lain. Dan sementara Rizky menggunakan pesugihan untuk usahanya supaya lancar. Tapi yang ada dia malah kesurupan malam hari ini di studio. Gimana Roy? Rana dan juga Rizky. Dua-duanya sama-sama menyeramkan. Rana, kemudian Rizky. Serem sih. Gimana tanggapan kamu? Rana tapi kasihan ya, dia kayak masih shock gitu. Selama ini dikuasai sama kuntilanak yang akhirnya justru tadi minta disisirin, segala macam. Iya, si Dia akan bersih tuh. Si Rana tuh kayak bertingkah laku seperti orang lain sih. Ada kayak sisi anak-anaknya, sisi orang lain yang ya seperti itu, kayak memberontak gitu. Iya. Kalau Rizky diam-diam tapi dalam. Bedanya itu sih. Ada tanggapan Pop? Rizky dan Rana. Iya, kalau untuk yang pertama si Rana, karena mungkin dari awalnya ada kejadian dia ditinggal selingkuh, dihianati kepercayaannya oleh sang suami, jadi menimbulkan hal dia harus melakukan ilmu itu. Tapi ternyata setelah ilmu itu
berhasil dilakukan, malah justru Ketagihan. dia ketagihan dan malah merugikan dirinya sendiri. Ya. Betul. Intinya adalah sebenarnya, apalagi juga Pak Rizky juga mungkin kurang lebih seperti itu, adanya ketidakpercayaan terhadap dirinya sendiri. Mungkin lebih baik kita harus berkumpul dengan orang-orang yang baik, jauh mendekatkan diri kepada Tuhan, minta dukungan dan support dari keluarga, itu mungkin menjadi kepercayaan diri kita semakin hari akan semakin bertambah. Betul, Dan support itu system menjadi itu penting ya. support system untuk kita sendiri. Oke, baik. Pak Wi Putri, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Sukses untuk semua Thank usahanya, you. butiknya, dan karirnya. Thank you, Kak Baik. Bro Kiyoshi, terima kasih untuk kasih, penjelasan dan pencerahannya malam hari ini sama-sama. buat kita semua. Pemirsa, jangan pernah menilai orang dari masa lalunya. Karena semua orang pasti bisa berubah. Jadi biarkan mereka membuktikannya. Ikuti terus kisah-kisah menarik selanjutnya yang akan selalu kami sajikan di sini. Menembus Mata Batin.